Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik anak-anak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pertama kali ibu akan memperkenalkan nama ibu. Oke, ibu, nama ibu adalah Lutfi Alfianita Ningrum, biasa dipanggil Alfi. Kalian bisa manggil ibu Alfi ya. Sebutkan nama kalian, nama panjang, nama lengkap, nama panggilan, terus hobi kalian, terus cita-cita. Oke? Oke, ibu akan ngasih pertama ya. Sebentar. Ervina Nairul Muna hadir? Hadir. Biasanya dipanggil apa? Vina. Vina hobinya apa nih? Hobinya berenang. Berenangnya berapa minggu sekali? Gak pernah apa jarang? Jarang. Oh. Cita-citanya apa? Oh, amin. Kenapa pengen jadi dokter? Ya semoga bisa jadi dokter ya. Nah, soalnya dokter itu kerjaan yang mulia. Terus yang kedua sekarang Jihan Nabila Tunisa Hadir. Jihan hobinya apa? Melukis. Melukis. Yang paling disukai melukis apa? Melukis bunga. Enggak apa? Bunga mawar. Oke. Cita-citanya? Jadi pramugari. Amin. Kenapa mau jadi pramugari? Kan tinggi, nggak takut jatuh? Enggak. Kenapa? Kenapa mau jadi pramugari? Ya udah nggak apa-apa. Semoga bisa tercapai ya Jihan. Amin. Oke, yang ketiga Aswa Zahra Mumtazah. Hadir. Oke, hadir. Aswa biasa dipanggilnya Aswa. Hobinya apa? Bersepeda. Emang itu bersepeda kemana aja? Udah kemana aja? Oke. Cita-citanya Aswa apa? Oh, jadi penyanyi. Oh, keren. Coba bisa nyanyi enggak? Udah kemana? Oke, selanjutnya Salma Azizah. Hadir. Kenapa? Ada kepentingan keluarga. Udah berkeluarga? Oke, berarti nggak hadir ya. Tadi kenapa ya? Ada keperluan keluarga ya. Oke. Setelah ibu ngomong absen, kalian sekarang ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang buaya dan si kancil? Pernah. Biasanya kalian mendengar di mana? Di TV. Di TV. Oke. Baik, kita akan masuk ke kegiatan ini ya. Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang si kancil dan buaya. Kalian perhatikan dan kalian simak ya. Dan jangan lupa kalian tentukan ciri-ciri dari fabel tersebut. Oke? Oke, dengarkan ya dan simak. Si kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa lain.
yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut. Ia turun ke lubang untuk membantu mereka yang setelah masuk ke dalam lubang, kancil pun membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap kancil. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk yang telah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan 3 anak ayam tadi kepada induk. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, 3 ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap 3 anak ayam itu. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang ada di seberang sungai yang akan menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan. Kalian tahu idenya gimana? Oke, lanjut ya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai. Seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, apa-apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." "Sudah siap," kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sedang berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai, lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Itu cerita si kancil dan buaya. Apakah kalian udah paham isinya? Oke. Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil itu yaitu kancil menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai dan mendapatkan keinginannya. Kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya.
karena perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan itu hanya untuk hal-hal yang baik saja. Apa bisa dimengerti? Oke, setelah kalian memahami isi dari fabel cerita si kancil dan buaya, sekarang kalian bisa tentukan ciri-ciri fabel. Pertama, apa yang kalian tahu tentang fabel? Ada yang tahu fabel itu apa? Oke, pertama Ibu akan jelaskan dulu ya. Fabel itu cerita yang mengangkat, tapi ceritanya itu dari hewan. Oke, Ibu akan tulis ya. Fabel adalah dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tadi kalian tahu kan tokoh utamanya siapa? Kancil. Oke. Tadi kan tokoh utamanya kancil. Kancil itu juga seorang hewan, berarti kan udah masuk ke dalam fabel. Oke, baik, kita sekarang tentukan ciri-ciri fabel. Sebelumnya kalian harus tahu ya ciri-ciri fabel. Ciri-ciri dari fabel. Oke, yang pertama adalah tokoh utama binatang. Tokoh utamanya adalah binatang. Tadi siapa tokoh utamanya? Kancil. Oke, tadi kancil ya. Tokoh utama adalah kancil. Yang kedua, ciri-ciri fabelnya. Alur ceritanya sederhana. Apakah kalian tahu pengertian dari alur cerita? Oke, alur cerita itu jalannya cerita ya. Jadi dari mulai awal sampai tengah sampai akhir itu sederhana, cuman ada pembukaan seperti misalnya pada suatu hari itu ikut awalnya, terus tengah baru isi, terus kemudian yang terakhir ada pesan moralnya gitu. Jadi ceritanya itu sederhana, nggak berbelit-belit. Oke? Yang ketiga, ceritanya singkat. Tadi pas Ibu menceritakan ceritanya gimana? Singkat atau panjang atau kayak singkat kan? Oke. Yang keempat, ciri-ciri fabel. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Jadi pada fabel itu tidak diuraikan karakter tokohnya, misal si kancil itu cerdik, bisa ini bisa itu, jadi nggak cuman sekilas aja kancil itu cerdik, buaya itu kayak gini, jadinya cuman diuraikan sedikit. Oke, paham? Yang kelima, pendahuluannya. Diuraikan secara singkat. Untuk bagian pendahuluan, kalian tahu kan yang tadi yang pada suatu hari gitu kan, itu kan diuraikan secara singkat, tidak diskurs seperti ini, cuman diuraikan
sehingga tidak menampilkan karakter-karakter tokohnya. Oke, paham? Oke, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari fabel, apakah ada yang ditanyakan? Apakah cukup? Oke, terima kasih. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan, kalian tinggal tunjukkan jari, oke? Skip. Setelah kalian menentukan ciri-ciri dari fabel dan mengerti artinya, sekarang kita akan berdiskusi untuk menganalisis unsur-unsur fabel disertai dengan bukti yang mendukung. Oke, tadi kan Ibu sudah menceritakan cerita dari si kancil dan buaya. Sekarang kalian itu berdiskusi dan tentukan unsur-unsur fabel tersebut dengan bukti yang mendukung. Oke, tadi buktinya yang Ibu ceritakan ya. Masih ingat kan? Masih. Oke, Ibu tulis dulu ya unsur-unsurnya. Kalian tahu gak nih unsur-unsur dari fabel? Enggak tahu, oh ya udah. Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Unsur fabel. Oke, yang pertama adalah judul. Kalian tahu nggak apa itu judul? Apa? Tahu nggak? Apa lupa? Lupa. Oke, judul itu kayak pokok-pokok pikirannya. Judul ini biasanya itu menyangkut semua isinya. Jadi judul itu kayak kesimpulan itu tentang ceritanya itu tentang apa. Jadi kan tadi tentang si kancil. Oke. Yang kedua unsur-unsur fabel yaitu orientasi. Kalian tahu orientasi? Oke, Ibu akan jelaskan. Orientasi itu kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk mengenalkan waktu, tempat, dan karakter tokoh. Oke, Ibu akan tulis ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi kalian tahu? Enggak. Komplikasi itu bagian di mana munculnya masalah atau konflik cerita. Oke, komplikasi itu konflik cerita. Konflik cerita itu ketika pemunculan masalah. Yang keempat adalah klimaks. Adalah puncak masalah. Ini masalahnya lagi panas-panasnya, nggak tahu cara penyelesaiannya, jadi ini dinamakan puncak masalah karena lagi ada pertentangan. Oke, paham? Yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah pemecahan konflik masalah. Pemecahan konflik. Masalah. Yang keenam adalah kode. Kode itu berupa tadi pesan moral bisa, kesimpulan bisa, oke? Sekarang kalian bisa tentukan unsur-unsur fabel menurut judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan kode. Nanti kalian tentukan, nanti Ibu akan kasih lembar kerjanya. Nanti kalian isi unsur-unsur fabelnya dan bukti kutipannya. Dimengerti? Oke, terima kasih.
kerjanya, oke? Nanti kalian isi. Ini satu saja, tapi nanti diskusi. Nanti kalian tulis ya bagian bukti kutipannya seperti tadi yang Ibu jelaskan. Oke, bisa dimulai. Oke, apakah kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, dimulai dari Jihan, silahkan. Dari bagian unsur-unsur fabel, pertama judul. Judul dari cerita fabel yang dibacakan adalah Si Kancil dan Buaya. Oke, judulnya Si Kancil dan Buaya ya. Yang kedua, bisa Vina bacakan untuk orientasi, unsur-unsur fabel bagian orientasi. Pada kutipan kalimat disebut hutan belataran yang luas tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Oke, tadi dijelaskan ya orientasi itu mengenalkan waktu, tempat, dan tokoh. Tadi waktunya kapan? Dalam waktunya di sini kurang dijelaskan ya, tapi tempatnya ada di sebuah hutan. Oke, karakter tokohnya untuk kancil karakternya gimana? Ramah. Cerdik. Oke, paham ya. Kemudian unsur-unsur fabel yang ketiga yaitu komplikasi. Jian bisa bacakan? Komplikasi adalah setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Oke, bagian komplikasi pemunculan masalahnya di situ kancil itu makan rumput tapi dia itu nggak merasa kenyang. Oke, jadi kancil itu sambil melihat ke arah tepi sungai yang di tengah sungai itu melihat buah-buahan. Jadi kancil itu merasa pengen ke sana tapi sungai itu banjir. Oke, paham kan komplikasi itu berarti pemunculan masalah. Pemunculan masalah kancil lapar. Yang keempat adalah klimaks. Vina? Klimaks. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberang sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai. Untuk puncak masalahnya, kancil itu pengen banget buah-buahan, tapi itu karena sungainya deras, kancil juga takut untuk melewati dan juga sungai itu penuh dengan buaya. Jadi kancil itu mencari ide untuk bisa menelusuri sungai itu dengan cara mengelabui buaya-buaya tadi. Oke, untuk bagian resolusi itu untuk pemecahan masalah, Jihan bisa bacakan? Resolusi. Kancil yang mendatangi buaya berpura-pura membawa daging segar dari raja yang diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Dan kancil memerintahkan buaya untuk memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan agar dapat dihitung. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku
jadi bisa menyeberangi sungai ini. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Untuk bagian resolusi, untuk pemecahan masalah, Kancil itu memiliki ide untuk mengelabui para buaya dengan cara meminta buaya untuk berhitung, membentuk apa? Jembatan. Membentuk jembatan, lalu dia berjalan ke atas buaya sambil menghitung dan sampai di tepi sungai, dia malah berlari dan buaya itu kemudian marah kepada Kancil. Oke, kemudian bagian koda. Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak Kancil dan para buaya adalah Kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada Kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal yang baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Oke, pesan moralnya kita harus gunakan kecerdasan untuk hal-hal yang baik saja. Jangan menipu untuk membohongi orang lain, itu nggak baik. Oke, Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa tahu tadi apa saja yang Ibu kasih kepada kalian, kayak misal tadi ciri-ciri. Kalian masih ingat ciri-cirinya? Ciri-ciri Babel? Masih. Apa? Yang pertama, tokoh utama adalah hewan atau binatang. Iya. Yang kedua, alur ceritanya itu sederhana. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, pendahuluannya sangat singkat dan langsung. Masih ingat tadi pengertian fabel? Iya, coba. Pengertian fabel adalah dongeng yang menampilkan binatang sebagai Tokoh utama. Oke. Ya, kemudian unsur-unsur fabel. Oke, yang pertama ada. Oke, yang kedua Orientasi. Yang ketiga Komplikasi. Yang keempat Klimaks. Yang kelima Resolusi. Yang keenam Kode. Oke, berarti selesai ya. Kesimpulannya dan cerita tadi yang Ibu bacakan itu pesannya adalah ini yang tadi Ibu bacakan. Gunakan kecerdasan untuk hal yang baik. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, terima kasih ya kalian udah belajar bersama dengan Ibu. Kalian bisa memperhatikan, kalian bisa mengingat, memahami, sering membaca apapun bukunya. Oke? Untuk menambah pengetahuan. Oke, untuk penutupnya Ibu akan ditutup pembelajaran hari ini akan ditutup dengan doa bersama. Doa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Bu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.